semuanya. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Untuk di video kali ini saya akan bahas penyebab dan cara mengatasi oli keluar dari CVT ya. Tapi sebelum saya lanjut ke videonya, silakan teman-teman bagi yang belum melaksanakan sholat, silakan sholat terlebih dahulu ya. Jangan sampai gara-gara video saya mengganggu ke ibadah teman-teman semua. Nah, ini kronologinya. Pas mudik kemarin, pas mudik Idul Adha, saya lewat jalur Pantura ya teman-teman, kurang lebih 3 jam lebihan lah. Kondisi motor baik-baik aja sebelumnya, cuman memang olinya belum diganti ya, selama udah 3 bulanan lah belum diganti. Untuk spek olinya masih menggunakan 10W30 ya. Untuk kekentalannya buat 30 SAE nya, dan itu masih sesuai spek ya untuk motor bis saya, karena oli rekomendasi dari Honda pun MPX 2 kekentalannya itu SAE nya 30 ya, 10W sampai 30. Nah, untuk grade nya atau kualitasnya, kalau rekomendasi dari Honda itu SL ya. Kalau ya oli yang saya pakai itu kemungkinan sama juga, tapi lupa. Untuk olinya itu pakai Castrol lah waktu itu. Yang sekarang masih pakai ya. Entah mungkin udah harus waktunya ganti, atau memang saya terlalu memaksakan mesinnya waktu di perjalanan. Yang jelas oli keluar dari CVT ya. Untuk banyak penyebab sebenarnya oli keluar dari CVT itu. Memang yang pertama itu yang paling jelas ya, kelihatan, yaitu seal oli atau seal kruk as ya. Ini di sini letaknya di puli primer ya, yang di depan ini di dekat rumah roller. Nah, itu ada seal karet warna hitam ya. Untuk gedenya lumayan gede lah segini. Nah, itu yang bocornya, yang itu ya, yang pas kemarin dibongkar tuh di bengkel, itu memang bocor. Alhamdulillahnya olinya gak ke jalur fanbelt ya. Kalau ke jalur fanbelt, itu ke jalur fanbelt itu pasti slip ya, motor gak bisa jalan. Alhamdulillahnya motor saya ini masih bisa jalan, karena olinya hanya ke bawah sih, ke bawah ya, ke jalur bawah dan langsung keluar. Karena kebetulan saya gak pakai tutup ya, jadi olinya langsung keluar ke bawah. Jadi emang cukup banyak yang keluar. Dan kemarin pun pas dibongkar, ini banyak di CVT ya, di ruang ini yang dekat engkol. Nah, untuk penyebab utama tadi ya, karena seal karetnya, seal kruk asnya rusak. Nah, kenapa seal kruk asnya atau seal olinya bisa rusak? Itu ada beberapa kemungkinan juga. Yang pertama, oli terlalu encer ya. Oli terlalu encer itu menyebabkan cepat panas ya, mesin cepat panas, dan memang bisa merusak seal. Nah, yang kedua itu karena oli kurang ya. Oli kurang itu sama juga mempercepat mesin panas. Apalagi saya ini selama 3 jam itu hanya istirahat 2 kali ya. Dan untuk kecepatannya itu di jalur Pantura saya rata-rata 90 km per jam ya. Itu cukup cepat ya untuk motor ini yang hanya 108 cc. Itu sangat kencang menurut saya, 90 km per jam itu. Nah, kemungkinan ketika olinya panas dengan kecepatan segitu, mungkin sealnya gak kuat nahan lagi dan akhirnya bocor. Memang itu salah satu penyebab juga, dan saya curiganya memang ke situ, karena emang sebelumnya belum pernah ke jalur Pantura ya dengan kecepatan seperti itu dan dalam waktu yang cukup lama juga. Jadi saya simpulkan bahwa untuk motor saya ini seal kruk as rusaknya gara-gara itu ya, gara-gara yang tadi saya sebutkan.
Nah, untuk penyebab lain emang bisa juga karena kruk asnya oleng ya, si apanya fulinya itu bisa. Tapi itu kejadiannya akan bocor terus ya kalau pulinya itu oleng ya, atau tidak lurus ya putaran di sininya. Nah, yang seal gardan juga kena pas dibuka kemarin, tapi nggak separah puli depannya. Hanya ada keluar oli sedikit, tapi saya ganti dua-duanya biar untuk jaga-jaga juga. Nah, ini untuk cara penjaganya, teman-teman. Yang pertama harus menggunakan seal original ya. Itu paling utama banget. Harus pakai seal original atau seal asli ya, untuk mencegah kebocoran oli ke filter ke CVT ya. Jadi ini pun saya baru pertama kali mengalami kebocoran seperti ini dari sepanjang saya pakai motor ini. Dan itu memang alasannya masuk akal ya, karena kecepatan tinggi dan kekentalan oli yang encer dan mungkin udah lama juga, itu sangat masuk akal ya untuk penyebab bocornya seal atau sealnya kalah ya. Dan juga sealnya mungkin udah berumur juga, karena ini cuma baru 2 kali ganti seal ya, itu dengan rentang waktu yang cukup lama juga. Jadi menurut saya ini suatu kewajaran dan mungkin kelalaian juga untuk saya ya, karena menggunakan oli yang sudah seharusnya ganti atau SAE-nya ditinggiin, tapi saya malah menggunakan oli biasa ya. Maksudnya oli memang sesuai spek, tapi saya menggunakannya melebihi spek ya. Bayangkan aja 90 km per jam dalam waktu 3 jam ya. Otomatis mungkin ya kepanasan sealnya. Nah, untuk cara pencegahannya tadi, pertama pakai seal oli yang original ya, oli yang asli dari motor ini. Nah, teman-teman bisa juga pakai seal yang lebih bagus dari motor ini. Gak apa-apa gak original, yang penting lebih bagus dari original ya. Untuk teman-teman yang suka pakai part yang aftermarket, pakai part yang kualitasnya lebih tinggi dari part standarnya ya. Nah, yang kedua pakai oli yang speknya lebih tinggi dari spek standar juga. Nah, kalau misalnya mau mudik dengan misal waktu 3 jam, itu teman-teman bisa tinggiin SAE-nya. Kalau normalnya kan nih SAE-nya pakai 30. Ya walaupun tulisannya 10W 30, kita ambil 30-nya aja karena itu SAE-nya. 10W itu waktu kalau musim dingin ya. W itu winter kalau nggak salah. Nah, ini kan standarnya 30, teman-teman bisa ke 40 atau ke 50. Tapi saran saya bisa ke 50 lah kalau mudiknya agak jauh. Karena semakin tinggi SAE-nya semakin kental olinya. Nah, memang oli kental itu tidak bagus ya buat perjalanan dekat karena mesin terasa berat, tapi untuk perjalanan jauh itu sangat baik ya untuk mesin karena bisa melumasi dan lebih tahan panas. Itu yang paling utama. Kalau oli gardan itu sudah pasti kental ya, itu sekitar SAE-nya sekitar 90 kalau nggak salah. Itu emang kental. Kalau dipakai di oli mesin, kasihan ya mesinnya berat. Nah, itu untuk cara mengatasinya ya. Pakai seal yang original, pakai oli yang lebih tinggi SAE-nya agar mesin lebih dingin dan lebih melindungi part juga. Melindungi part mesinnya dan melindungi seal-nya juga. Nah, yang terakhir itu selalu jaga kuantitas atau volume oli. Jangan sampai volume oli kurang ya, karena itu bisa mempercepat panas mesin seperti yang tadi saya bilang. Kalau oli kurang, mesin kemungkinan atau itu dominannya kering ya, kalau sampai kering bahaya, itu bisa jebol. Nah, jadi cuma 3 itu ya. Yang pertama gunakan seal yang original, yang kedua pakai oli
SI-nya yang lebih tinggi, dan yang ketiga volume olinya itu harus sesuai spek ya, sesuai volumenya. Itu kalau saya ini 800 ml ya, nah jangan sampai kurang ya. Tapi ini dalam konteks mudik ya, untuk mudik. Kalau untuk di Highland ini pakai oli yang biasa aja gak apa-apa ya. Karena ini saya penyebabnya bocor oli luar desipitt itu gara-gara mudik ya, dan pakai oli yang biasa. Nah mungkin itu aja teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum paham atau ada yang perlu dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau DM di Instagram saya ya. Kita berbagi informasi aja, berbagi ilmu di sini, bukan untuk adu pengetahuan ya, tapi kita untuk berbagi pengetahuan aja. Saya juga pemula di otomotif ya. Saya juga kemarin dapat informasi dari bengkel bahwa kerusakannya gini, penyebabnya ini, dan kata bengkel memang benar semua, masuk akal dan memang sesuai dengan kejadian yang saya alami ya. Jadi bengkel pasti lebih paham daripada saya, karena bengkel itu tiap hari ya memecahkan masalah tiap hari, sedangkan saya hanya membagi informasi saja buat teman-teman yang sampai mengalami apa yang saya alami ya, mudik jauh terus sil oli bocor. Kalau sil oli bocor emang bahaya banget ya. Kalau sil oli bocor kemungkinan olinya berkurang, dan kalau oli berkurang panas mesin akan lebih cepat naik, dan kalau bocornya terus menerus oli mesin akan habis. Kalau oli mesin habis udah tinggal nunggu turun mesin aja, tinggal nunggu mesin ngejim. Dan yang paling parah itu jebol ya, jadi macet semuanya, atau piston nabrak klep ya, atau katup. Itu udah dipastikan fatal. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.